Poco F3 ini HP yang tahun kemarin 3 jutaan, udah turun sekarang 2023 makin turun lagi hanya di 2 jutaan aja. Apakah ini masih worth it? Spoiler, masih sangat. Kenapa? Yuk mari kita langsung aja review Poco F3 di tahun 2023. Let's go! Halo guys, namo guys dari StepTech dan mari kita langsung aja review Poco F3 di tahun 2023. Seperti biasa, pertama mari kita bahas dulu untuk harga dan speknya. Untuk harganya sendiri, kalian bisa beli Poco F3 untuk yang base modelnya. Bekasnya tuh kira-kira harganya sekitar 2,8 juta. Kalau bisa hoki, kalian bisa dapat di 2,6 jutaan. Pretty good. Itu yang pastinya full set ya, dan juga X resmi. Ini gue dapat X resmi. Walaupun memang kondisinya bukan the best, banyak scratch bisa kita lihat di daerah atas dan teman-teman. Tapi at least dia nggak ada shadow dan masih usable. Fungsinya nggak ada masalah. Jadi seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau misalnya kalian ingin wallpaper Jingliu, gue udah taruh semua linknya ada di deskripsi. Untuk harga segini, mari kita ngomongin itu speknya. Speknya dia cukup impresif, yang pastinya 2 jutaan, ini kayaknya spek paling terbaik ya. Snapdragon 870 5G, terus dia punya layar sebesar 6,67 inci, AMOLED Full HD yang pastinya 120Hz refresh rate, terus dia punya NFC yang pastinya, tapi saya nggak ada headphone jack, dan juga punya baterai sebesar 4525 mAh baterai yang bisa fast charging cukup cepat lah, di 33 watt. Alright, moving on ke desain dan displaynya. Pertama untuk desain. Bodi belakang bisa kita lihat memang ini sama si penjual sebelumnya udah dikasih guard skin. Ini gue nggak copot karena not bad lah guard skinnya. Karena kan gue sering udah review Poco F3 kemarin, kalau ingin lihat yang badan aslinya bisa lihat di video tahun kemarin. Tapi untuk bodi belakang dia terbuat dari plastik full. Kalau nggak salah lupa lagi gue. Tapi kalau frame samping ini terbuat dari plastik ya. Ini gue lupa lagi belakang terbuat dari plastik atau kaca. Tapi kalau nggak salah plastik juga deh. Bisa komen di bawah. Bisa jadi kaca sih. Gue lupa banget. I'm sorry about that. Anyway, balik ke desainnya. Desain sendiri gue suka desainnya Poco. Dia simple dan desain kameranya juga dia menurut gue masih cukup keren. Gak nora-nora dibesar-besarin. Simple di kiri aja. Nothing special. Untuk desain depan sendiri, dia sudah lumayan futuristik, yang pastinya udah lumayan modern. Dia pakai dot display di tengah, yang lumayan kecil juga sih, selfie kameranya pretty good. Memang bezel dia nggak simetris ya, bezel bawah kelihatan lebih tebal daripada bezel atas. Bezel samping pojok juga itu kayak si curve-nya tuh agak sedikit lebih tebal, tapi overall dia layarnya menurut gue bezelnya udah cukup tipis untuk harganya. Apalagi sekarang cuma 2 jutaan, ini kelihatan oke banget. Tapi menurut gue yang kelihatan super duper oke sih ini dari kualitas displaynya tersendiri. Memang ini displaynya nggak sebagus HP Xiaomi zaman sekarang ya, kayak Xiaomi Poco F5 atau misal Xiaomi 13T, nggak sebagus HP-HP tersebut memang. Ini bisa dibilang layarnya 85% HP tersebut lah. Masih bagus banget, tapi nggak sebagus HP tersebut. Dia masih punya warna yang vibrant banget, enak dilihat di mata, kontras yang rich, khas layar Xiaomi zaman sekarang, dan dia juga punya view angle yang bagus, dan juga layar kerasa overall bersih dan jernih, yang pastinya buat nonton film HP ini nyaman sekali. Visibilitas di bawah sinar matahari gimana? Ini memang salah satu kelemahan dari HP ini yang udah mulai kelihatan umurnya ya. HP zaman sekarang pun di harga 6 jutaan, layarnya tuh bisa terang banget kayak di 13T. Ini sayangnya masih belum bisa terang, jadi bisa kita lihat di bawah sinar matahari lumayan terik, dia layar memang gelap. Masih usable menurut gue, gak gelap banget, tapi ya lebih gelap dari generasi-generasi zaman sekarang. Tapi ya wajar lah, it's okay menurut gue. Untuk fingerprintnya gimana? Untuk fingerprint dia di power button, dia belum in display, yang menurut gue no problem. Power button menurut gue suka banget, karena dia kecepatannya bisa kita lihat super cepat, hampir instan malah, dan yang pastinya akurat dan sangat reliable. Traditional fingerprint sih menurut gue masih bagus, kecuali kalau misalnya mau dibandingin sama ultrasonic ya. Ultrasonic menurut gue lebih bagus. Terus kita mau bahas untuk keyboard dan haptiknya. Pertama untuk keyboard, karena refresh rate tinggi dan juga panelnya bagus, dipakai ngetik keyboard gak ada masalah, sangat enak dan sangat responsif, ditambah lagi dengan haptic feedbacknya, yang ini bukan haptic feedback murahan ya guys, ini haptic feedbacknya kelas flagship tapi nggak se-powerful flagship. Even kalau misalnya dibandingin sama Xiaomi 13T, gue rasa di Poco F3 ini haptiknya sedikit lebih lemah, kurang kurang on your face ya, kurang keras menurut gue, haptiknya kurang, feedbacknya kurang, tapi overall dia udah kerasa enak untuk ngetik, kerasa bulat dan kerasa nyaman. Yang ada sedikit masalah menurut gue dari audio quality-nya. Audio yang mana? Audio dari headphone jack-nya. Atau lebih tepatnya lack of headphone jack, jadi gue pakai converter USB Type-C to 3.5 mm. Ini menurut gue kualitas audio depth-nya agak kurang bagus ya. Pertama gue rekomen kalian matiin Dolby Atmos-nya, karena kalau dinyalain Dolby Atmos,
suaranya bakal jelek menurut gue, jadi terlalu bassy, jadi gue rekomen matiin. Dan ini tesnya gue pakai Truth is Zero Red seperti biasa, yang gak butuh power banyak. Amplifiernya cukup oke, dia di volume 50% udah cukup keras, tapi kualitasnya sendiri ini kurang bagus. Ini ngebuat Truth is Zero Red yang warm jadi agak sedikit balance pasti Dolby Atmos matiin, dan overall suara kayak punya signature yang agak tight, agak tertutup ya, jadi dia itu kurang luas, separasi instrumennya kurang berseparasi, dan overall kurang enak, tapi dia masih punya vokal yang kedengeran dan instrumen yang nggak sampai gak enak didengar. Overall sih gue bisa bilang ini C lah, untuk harganya ini kualitasnya C. Masih lebih enak HP-HP udah jutaan yang kemarin gue review ya, kayak itel S23 Plus aja menurut gue lebih enak, gak tau kenapa. Tapi yang pastinya ini jauh lebih enak sih speakernya. Dia speakernya dual speaker, dan untuk ini gue rekomen kalian nyalain Dolby Atmos karena lebih enak, kerasa lebih keras dan kerasa lebih bassy. Ini suaranya enak banget sih menurut gue, dia punya soundstage yang cukup oke, seperti instrumennya bagus, dan juga overall suara itu vokalnya kerasa jernih. Tapi memang sekali lagi ini kerasa soundstage-nya tuh walaupun kerasa luas tapi nggak seluas kayak HP sekarang, dan bassnya juga agak sedikit over menurut gue. Tapi masih sangat enjoyable kok, itu hanya nitpick sedikit aja. Kalau bisa mau dibandingin sama kayak Xiaomi 13T misalnya, masih lebih enak di 13T yang pastinya jauh beda kelas. Tapi ini untuk harganya sekarang 2 jutaan sih, one of the best lah, masih enak. Ya untuk lebih detailin di speaker testnya, seperti biasa gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail bedanya. Check it out. Nah, kamera quality. So kamera belakang ini kameranya tuh dia triple kamera, tapi lebih tepatnya sih dia dual kamera ya, karena dia itu si main kameranya punya megapiksel sebesar 48 megapiksel, kamera kedua ultra wide 8 megapiksel, dan kamera ketiga itu dia 5 megapiksel makro sensor. Di sini ada single tone flash di kanan, dan kalau misalnya kita ke tengah di sini ada selfie kamera 20 megapiksel yang bisa nge-record sampai resolusi 1080p 60. Jadi oke lah buat nge-vlog. Kualitas kameranya gimana? Menurut gue cukup solid, tapi itu bisa kita lihat gue kayaknya lensanya udah agak sedikit mengembun ya, jadi dia kayak ada embun-embun gitu di kiri atas pojok tuh. Tapi kalau misalnya kalian di foto yang full terang sih gak ada masalah. Overall kualitasnya masih cukup oke, dan dynamicnya masih bagus, detail masih oke, dan juga warna gue suka dia lebih ke arah warm. Cukup bagus ini kameranya menurut gue. Memang gak sebagus kayak apa zaman sekarang ya, tapi untuk harganya dia masih bisa bertahan. Low light juga masih cukup oke. Seperti yang gue bilang juga, ini pantulan cahayanya memang kurang bagus, bisa kita lihat ada sedikit embun karena lensanya mungkin udah berumur ya, udah sering dipakai. Tapi raw kualitasnya masih oke, lumayan terang, minimum noise, dan detailnya masih cukup bagus. Untuk selfie gimana? Untuk selfie menurut gue ini cukup bagus, dia detailnya masih bisa mempertahankan, cuma memang yang gue rasa ini kalau bisa foto di belakang sinar matahari itu kelihatan banget ya, dia agak susah fokus ke subjek ya. Ya banyak HP Xiaomi yang zaman dulu kayak punya masalah kayak gini, tapi sekarang sih udah nggak ada masalah tersebut. So that's good. Cuma ini masih punya masalah tersebut. Ya masih cukup bagus lah, cuma memang kurang fokus aja ke objek. Untuk video recording kamera ini sayangnya walaupun pakai 870, kalian nggak bisa expect bisa nge-record sampai 4K 60 ya, dia hanya sampai 4K 30 aja atau 1080p 60. Jadi ini dia sampelnya pakai resolusi kedua tersebut. Check it out. Nah, oke, ini dia video recordnya pakai resolusi 4K 30 fps. Mereka kalian bisa nilai, lumayan bagus sih pokok. Dan mid range cukup oke juga ya. Anginnya gede banget guys. Saya balik kita switch ke 1080p 60. Ini dia 1080p 60. Lebih smooth yang pastinya. Dan ya, terus saja kita moving on ke si gaming performance-nya ya, yang menurut gue masih solid.
Dan selanjutnya untuk gaming performance-nya. Yang cukup menarik, ini memang pakai chipset 870 5G ya, yang chipset bukan cepat panas, tapi ya tetap flagship, jadi cepat panas sebenarnya, tapi nggak sepanas ke 888 atau Gen 1. Performance gimana? Gue bisa performance cukup bagus, asalkan kalian main game berat kayak Honkai Star Rail misal, atau Genshin, itu mendingan mainnya turunin ke medium setting. Di sampel ini di B-roll bisa kita lihat gue masukin settingannya di semua takaran FPS 60. Itu awal-awal memang smooth ya, mondar-mandir sana sini, doing quest, grinding sesuatu, grinding buat karakter, semua kerasa smooth dan enak tanpa stuttering. Cuma yang gue rasa ini setelah bermain kira-kira sekitar 15 menitan, bakal kerasa ada stutter dan HP mulai kerasa panas. Dan kalau misal kalian main lebih dari 15 menit, kayak misal setengah jam, ini HP bakal kerasa lebih banyak stutter dan FPS-nya turun. Jadi kalau mau solid sih jangan paksain ke very high, mendingan ke medium aja biar bisa makin lama performance gamingnya. Jadi kalian bisa lebih enjoyable. Untuk temperatur sendiri sih kalau misal lagi thermal throttling itu di sekitar 45-46 Celcius. Cukup panas sih, tapi nggak sampai ngebakar tangan kalian at least. Oke, gaming rhythm atau rhythm game gimana? Ini enak banget sih. Kalau misal kalian mau dinyalain Dolby Atmos atau enggak itu nggak ada bedanya menurut gue, jadi ini udah oke banget. Gue tesnya dinyalain Dolby Atmos dan dia performance-nya sangat enak. Gak ada touch ataupun audio delay, itu bisa kelihatannya kalau pas gue mencet note tuh, si note-nya nggak telat. Biasanya kan kalau kalau misal ada delay itu pas gue pencet di B-roll tuh dia note-nya tuh kayak telat, kayak masih ngelewatin tangan gue. Di sini nggak, responsif, enak, dan overall kayak main di Google, Samsung, atau Apple sih. Sangat enjoyable. Di difficulty tinggi sekalipun. Pretty good. Selanjutnya untuk software. Untuk software kalau misalnya kita ke setting, ini yang pastinya saat gue nge-record video ini di Oktober 28 Oktober, video ini bakal rilis sekitar Desemberan ya kayaknya. Ini tuh di MIUI 14 yang paling baru dan Android 13 juga paling baru, jadi masih disupport pretty good. Security patch-nya juga masih di bulan Oktober ya ini, bukan Oktober sorry, September, jadi masih lumayan baru juga. Overall ini untuk si software masih oke banget, dan performance-nya gimana? Nah ini nih yang gue suka banget sama Poco F3 guys. Performance-nya ini gak ada bedanya sama pas pertama kali gue nge-review Poco F3 atau pas pertama rilis. Masih enak banget, walaupun udah ngelewatin beberapa versi MIUI, dia nggak ada penurunan performance ya, nggak kayak Apple. Jadi enak banget, ini untuk day to day ya, dipakai launching aplikasi masih kerasa kenceng, multitasking masih oke banget, launching game masih smooth, dan navigasi OS juga ini kerasa snappy dan enak. Memang ini keluhan gue sama seperti HP Xiaomi lainnya sebelum Xiaomi 13 series, yaitu dari layarnya tuh walaupun dia sangat sensitif, tapi dia nggak tahu kenapa terlalu kenceng, jadi nggak bisa ngikutin gestur tangan ya. 13T udah ngefix isu tersebut, jadi mantap banget Xiaomi. Di sini masih belum, kalau misal kita ke setting, misal ini semoga gue bisa aplikasi ya, karena dia tuh kalau misal gue pelan-pelan gini tuh suka tiba-tiba loncat ke bawah, yang gue kurang suka. Kalau 13T itu lebih kerasa natural. Selain itu sih ini udah masih perfect banget, masih masterpiece, kerasa kayak HP flagship. Gak bisa dibandingin sama HP baru, tapi kalau bisa mau dibandingin sama HP baru sih di harga 2 jutaan, ini paling enak. Apalagi ini resmi. Untuk baterai, bagaimana guys? Baterai ini 4520 mAh baterai, ya memang gak besar banget, tapi cukup plenty besar. Dan ini tuh memang HP udah lama ya, dia HP second yang pasti ini umurnya udah 2-3 tahun. Jadi memang baterainya udah cukup berumur, tapi untuk unit gue masih cukup solid lah. Memang dia udah nggak bisa bertahan kayak zaman dulu 1,5 sampai 2 hari. Ini hanya bisa bertahan 1 hari penuh. Kalau misal kalian agak sedikit medium usage ya, buat foto, sedikit main game, nonton video dan sosial media, itu masih bisa bertahan full 1 hari sih. Yang lumayan impresif. Jadi overall baterainya menurut gue ini masih cukup solid. Tapi ya kan ini Poco F3 ya, ini resmi lagi. Kalian kalau misal udah ngerasa baterainya agak drop, tinggal ganti aja ke service center atau ke pihak ketiga kalau ingin lebih murah. Gue sih nggak rekomend, gue selalu rekomend mendingan kalau ganti baterai, apalagi ini HP resmi ya, mendingan ganti langsung aja ke service center Xiaomi langsung, karena partnya lebih original dan ya lebih reliable aja menurut gue. Last but not least, sebelum kita masuk ke konklusinya, kelemahan HP ini. Apakah ada kelemahan di HP ini? Ada yang pastinya. Yang pertama, umur ya. Yang pastinya ini kalau misal kalian mikir, HP ini kira-kira bakal awet nggak sih untuk kedepannya? Bakal masih awet, tapi yang kalian harus lihat tuh baterai. Karena ini walaupun harganya 2 jutaan, kalian bisa aja dapat yang baterainya udah boros dan kalian harus ganti baterai yang artinya butuh biaya lagi. Jadi harus keep in mind, harus tahu hal tersebut. Dan juga yang gue kurang suka dari audionya, menurut gue ini audionya B aja. Even pada zamannya juga gue nggak terlalu impresif, ini audionya B aja, nothing special.
kedua untuk kameranya juga, ini memang HP gaming, jadi kameranya memang pas pertama rilis juga bukan terbaik ya, tapi memang ini kameranya sekarang di 2023 udah kerasa umurnya. Jadi mungkin cuma itu aja untuk kelemahannya, itu nitpick sebenarnya, bukan big deal yang besar. Overall, konklusinya kalau misalnya kalian bisa nyari Poco F3 di harga 2 jutaan, dan kondisinya lebih bagus daripada unit ini ya, at least dia punya speaker yang lebih bagus, karena speakernya atas udah agak berbek juga. Tapi kalau misalnya kalian punya 2 jutaan dan kalian nyari HP X resmi yang bisa enak dipakai buat main game, tapi untuk HP utama juga enak banget, performanya cepet, Poco F3 sih ini mantap banget guys. Layarnya masih enak banget, bagus banget, bersih banget, kameranya cukup solid, gaming performance-nya pastinya 860 atau 865, 870 maksud gue, solid banget. Dan ini performance day to day-nya menurut gue masih kerasa kayak HP flagship atau budget flagship lebih tepatnya, masih enak banget. Apalagi ditambah ini juga resmi, yang huge plus point, jadi kalian gak usah khawatir untuk email. Cuma segitu aja video full reviewnya. Kalau misalnya kalian punya saran, mau gue include review apa lagi di HP selanjutnya, bisa komen di bawah. Atau kalau misalnya kalian punya saran, gue mau review HP apa lagi selanjutnya, bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching, kita ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Thank you.